Selamat pagi teman-teman. Kita pagi ini setelah meditasi gratitude, kita kedatangan tamu spesial, Lowardi. Jadi Lowardi berpengalaman dengan TikTok. Jadi dia mempelajari algoritma TikTok dan dia tahu bagaimana menghasilkan uang dari TikTok. Nah, jadi tren saat ini dalam media sosial yang lebih lagi booming adalah TikTok kayak begitu. Kemarin Instagram, sekarang TikTok. Nah, TikTok ini bagi saya juga semacam baru. Saya belum menguasai TikTok, jadi sudah mencoba-coba, tapi ya kita mau mengetahui lebih lanjut dari Lowardi. Silakan Lowardi. Halo, selamat pagi Iya, semuanya. Oke, selamat pagi. selamat pagi ya. Ya, oke, terima kasih Ko Albert untuk opportunity-nya ya. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Dan wow, tadi baru saya meditasi, pastinya lebih fresh ya gitu ya. Jadi Ko Albert, di sini saya akan sharing pengalaman saya ya. Kebetulan saya bekerja. Pertama saya harus disclaimer dulu bahwa saya tidak bekerja di TikTok, tapi saya bekerja menggunakan TikTok. Nah, itu dia ya. Jadi itu ada perbedaannya. Dan di sini hari ini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara menggunakan TikTok untuk mendapatkan uang atau making money. Nah, mungkin teman-teman bisa selama ini sudah tahu ya, oke, sebelumnya kan dulu kita untuk perkembangan sosial media, dari dulu ada Friendster, berkembang melalui Facebook, terus ada Instagram, terus banyak lagi, dan yang memang yang lagi ngetrend adalah TikTok ya belakangan ini. Kita lihat bermunculan banyak TikToker, banyak sekali yang viral, ya selebriti gitu ya, yang sebelumnya kita nggak kenal, tiba-tiba bisa langsung viral ya. Nah itulah TikTok, kehebatannya TikTok. Jadi hari ini saya akan sharing aja bagian melalui pengalaman saya yang saya tahu gimana cara untuk mendapatkan uang melalui TikTok karena kebetulan saya bekerja di perusahaan yang memang kami itu harus menggunakan TikTok untuk making money. Ya, jadi saya akan sharing. Semoga berkenan untuk pagi hari ini dan saya akan share untuk PowerPoint-nya. Ada Bu Ekoy juga. Ada Bu Ekoy, thank you ya untuk joining ya. Kita Ada akan dong, setia buat Lowardi. thank you. Makasih Lowardi. Sama-sama. Oke, saya akan mulai sharing ya. Sebentar, saya tekan share screen dulu. Nah, ini dia ya. Jadi sebentar ya, saya akan screen sharing dulu. Ini dia. Slide-nya supaya jalan. Nah, bisa lihat semuanya? Apakah bisa? Colbert bisa lihat? Udah. Bisa ya. Bisa jelas. Oke, nah ini dia ya. Jadi saya tulis topiknya Making Money with TikTok ya, based on my experience, berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya akan sharing sedikit. Nah, kita akan pengenalan sedikit tentang TikTok ya. TikTok itu berasal dari China, di mana TikTok itu dari perusahaan yang namanya ByteDance. Nah, ByteDance atau Zejie Tiaotong kalau misalnya bisa Mandarin ya, itu dia kalau nggak salah namanya. Terus diluncurkan tahun 2016 oleh Zhang Yiming ya. Dia itu kalau misalnya teman-teman pernah berkunjung ke China di provinsi Fujian, Longyan, nah itulah dia berasal dari sana ya. Dan sudah digunakan di 150 negara. Ini saya cari dari Google dan Wikipedia ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh itu nggak apa-apa, ya ini kan hanya sekedar hanya sumber aja. Jadi teman-teman bisa lihat juga, ini beliau ya, dilahirkan tahun 83, tapi dia udah termasuk orang kaya di bawah 40. Nah, TikTok ini merupakan versi internasional dari Douyin. Kalau di China namanya Douyin gitu ya, dibacanya itu Douyin. Jadi dia luncurkan memang sih hampir mirip, tapi ada beberapa interface yang agak berbeda antara Douyin dengan TikTok. Ya, tapi kita yang akan bahas adalah TikTok, di mana versi internasional dari Douyin. Kenapa live di TikTok? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah kita bisa mempromosikan diri kita sendiri atau produk yang akan kita jual.
Oke, teman-teman. Yang kedua adalah kita bisa dapat exposure sampai internasional. Saya pernah bikin live, bahkan viewer saya itu dari Malaysia, pernah dari Brunei juga, ya. Jadi kalau misalnya khusus untuk TikTok internasional ya, gitu ya, kayak misalnya salah satunya adalah di Indonesia, itu viewer kita itu bisa global. Jadi orang-orang itu bisa mengenal kita. Nah, inilah Kan mereka nggak perbedaan. temenan sama kita, bro. Hah? Kan mereka nggak temenan sama kita. Tetap Tetap algoritma. bisa. Nah, inilah perbedaan TikTok dengan Instagram. Kalau Instagram, kalau kita nge-live, yang nonton hanya follower kita. Tapi, setahu saya ya, tapi kalau TikTok, kalau kita nge-live, itu exposure-nya bisa, yang bukan follower kita itu semua bisa nonton juga. Itu perbedaannya. Makanya kenapa orang-orang suka pakai TikTok, ya. Terus the viewers are global kecuali TikTok business. Nah, kalau misalnya kita bikin live sendiri, itu viewernya bisa global. Kayak saya tadi ya pernah yang nonton Apa itu, kecuali halo. TikTok bisnis? Kenapa TikTok bisnis? Karena TikTok bisnis kita jualan, yang bisa nonton, yang bisa beli barang kita hanya dari Indonesia doang. Jadi kalau misalnya dari Malaysia tidak bisa. Gitu maksudnya Oh, ya. jadi kalau misalnya kita udah TikTok bisnis, kalau misal pengen yang internasional, lebih baik diganti ke TikTok biasa. Kayak begitu. Tapi kalau untuk TikTok biasa juga mereka dari luar tidak akan bisa beli barang kita. Itu sih. Oh, oke, oke, oke. Yes. Terus bisa growing your audience. Jadi banyak sekali, apalagi kalau misalnya follower kita udah banyak gitu ya, follower kita udah banyak juga nanti audience kita juga akan nonton. Terus bisa interaksi dengan mereka in real time melalui komen. Kalau teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini, di bawahnya ini ada yang komen ya melalui barang. Kalau yang whisper dapat free-nya enggak? Nah, ini salah satu contohnya. Kebetulan dia live ini jualan kosmetik atau U Beauty. Kalau teman-teman tahu ya U Beauty. Tapi saya bukan jualan U Beauty ya. Nah, di sini saya akan jelasin ya. Ada dua cara how to make money with TikTok. Yang pertama adalah live streaming talent show. Yang kedua adalah live streaming jualan produk. Nah, oke. Nah, untuk talent show, jadi kalau misalnya talent show ini kita apply account untuk pribadi kita. Jadi beda kalau misalnya jualan produk, kita harus apply account untuk TikTok bisnis gitu ya. Nah, kalau untuk pribadi kita, itu belum akan terbuka fitur live kecuali kita sudah punya 1.000 followers. Nah, itu dia ya. Jadi 1.000 followers untuk bisa open live. Waduh, berarti kalau dibilang sih, memang TikTok itu bisa ya jadi salah satu media untuk dapat duit, tapi kita harus bersabar. Oke, kita nggak bisa mengharapkan overnight langsung booming semuanya, tidak gitu ya. Nah, caranya supaya dapat followers itu seperti apa? Yang kedua ini ada create videos. Nah, jadi kita itu harus benar-benar kayak, oke, saya akan bikin, saya pengen jadi TikToker, tapi apa yang akan saya bikin tentang diri saya? Nah, jadi tentuin aja temanya. Misalnya ya, kalau saya sendiri kebetulan untuk talent show-nya itu saya bikin tarot reading. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang punya bakat lain, aku mau nyanyi deh. Jadi misalnya posting video gitu ya. Aku akan posting video misalnya aku nyanyi atau kasih tips and trick gimana cara untuk mengambil nada tinggi atau nada rendah, gimana teknik untuk apa, itu silahkan. Nah, inilah video. Dan video itu maksudnya supaya satu topik gitu, satu tema. Kalau misalnya account kita yang satu ini adalah tentang singing, jadi kita itu harus posting video itu yang berkaitan dengan singing. Ya, kenapa? Supaya algoritmanya itu mengenal bahwa oh Lawardi ternyata adalah seorang singer. Oh Lawardi ternyata adalah seorang tarot reader. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita hari ini posting singing, besok posting tarot, besok posting kita lagi jalan-jalan, berikutnya posting lagi masak, nanti algoritmanya itu akan membingungkan. Dia ini sebagai apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus menyiapkan, oh kita mau branding diri kita itu sebagai apa gitu. Kalau misalnya teman-teman, oke, aku aku pengen branding diriku sebagai tarot reader, tapi aku bisa singing juga. Aku harus gimana dong? Saran saya bikin 2 account. Nah, bikin 2 account TikTok nantinya. Oke, itu sih. Terus nanti ask viewers to follow, tap, like, and share. Begitu kita live, mintalah mereka untuk follow account kita.
kita, tap like dan share juga. Nah, kalau misalnya mereka sudah follow account kita, ya, mereka udah follow account kita, kalau kita live atau kita ada bikin video baru, itu akan muncul di feed mereka. Kalau misalnya kita live akan tertulis Lawardi is doing live now. Nah, misalnya gitu. Jadi orang-orang bisa tahu, oh oke, pengen nonton gitu ya. Terus kalau misalnya nanti ya kita ada video baru, nanti di feednya follower kita juga akan muncul video kita, di mana mereka itu sebenarnya bisa tap like dan komen. Tapi kalau misalnya waktu kita live, kita akan minta mereka tolong dong tap like tap like dan share. Kenapa? Supaya nantinya bisa memancing orang lebih banyak untuk nonton lagi. Itulah fungsinya like dan share ya. Terus di sini kita bahas yang talent show dulu ya. Terus create good environment for life. Nah, untuk environment itu maksudnya apa? Misalnya sebelum kita nge-live, siapin dulu tuh. Yang pertama adalah Wi-Fi-nya itu harus lancar ya. Kalau misalnya tiba-tiba Wi-Fi-nya putus atau sinyalnya putus, itu audiens itu akan turun langsung. Oke, karena siapa sih yang suka nonton juga nge-like gitu kan. Nah, jadi good environment-nya itu harus dimulai dari itu. Terus nanti siapin juga penerangan, lighting-nya juga harus cukup supaya orang pun bisa lihat, oh oke, ini dia ya. Bisa lihat juga diri kita sendiri, bisa lihat juga apa. Dan memang ada beberapa aturan di TikTok yang memang agak strict ya, supaya tidak di-ban. Contohnya adalah ketika kita live, hati-hati jangan sampai kita pakai baju yang terlalu terbuka, apalagi kalau misalnya tiktokernya ini adalah olahragawan gitu ya, atau fitness. Nah gitu, itu bisa beresiko untuk di-ban live kita. Ataupun aturan kedua itu adalah kalau misalnya kelihatan ada anak kecil, nah itu pun beresiko di-ban, karena dari TikTok itu sangat berhati-hati banget ya. Terus yang ketiga ada hati-hati kalau misalnya waktu di live kelihatan di meja kita itu ada rokok atau alkohol, walaupun misalnya bukan kita yang pakai, tapi orang belakang kita lagi ngerokok misalnya. Nah, itu pun bisa beresiko di-ban. Jadi harus benar-benar diperhatikan ketika kita mau bikin live TikTok, kita harus lihat dulu environment kita itu apakah sudah mendukung atau tidak. Ya. Terus yang keempat adalah gimana caranya dapat income. Income itu akan didapatkan dari gift. Kalau misalnya nanti saya akan tunjukin ya seperti apa. Jadi gift itu berupa misalnya kayak bunga, ada juga yang ngasih beberapa barang ya, itu dalam bentuk ada nanti gift-nya. Jadi gift-nya itu nanti dikumpulin, nanti itu akan bisa jadi duit ya. Itu kalau untuk yang talent show. Nah, kalau gimana kalau buat supaya FYP itu gimana sih? Apakah hashtag penting, lagu atau apa kayak gimana? Tidak sih ya, karena sekarang banyak orang yang pakai hashtag FYP ya kok ya. Setahu saya sih sudah tidak mempengaruhi. Yang paling penting adalah gimana cara supaya video kamu itu benar-benar bisa untuk menarik perhatian orang. Jadi gini, setahu saya di TikTok itu ya ada 4 kategori video ya kalau nggak salah ya, yang bisa untuk apa? Yang pertama adalah video unboxing produk, terus yang kedua video untuk proses packing dan pengiriman. Ini kalau misalnya kita jualan ya gitu ya. Yang ketiga adalah kalau misalnya video kita itu ajarin untuk mendalami satu produk. Misalnya ya, beli handphone ini. Nah, teman-teman review produknya lebih deep gitu loh, lebih dalam. Nah, itu juga bisa jadi sesuatu yang viral. Yang keempat adalah tutorial. Nah, tutorial ini yang tadi itu, misalnya ya, kalau misalnya kita makeup artist, kita bisa kasih tutorial, teman-teman gimana sih cara misalnya bikin mata ini terlihat smoky eyes, gimana cara penerapan. Nah, itu salah satu. Atau kalau misalnya ada saudara saya juga ya, dia itu adalah gimana cara menggunakan Canva. Nah, teman-teman gimana sih cara bikin font tulisan miring di Canva, atau teman-teman gimana sih cara bikin tulisan supaya untuk di sertifikat seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini yang paling banyak diaplikasikan, misalnya cara untuk guidance atau tutorial ya, biasanya itu. Jadi kalau misalnya nanti video kita itu bagus dan Albert, kita tidak bisa posting satu video langsung mengharap itu viral. Kita harus rutin posting video, dan untuk TikToker itu rutin kalau bisa sehari minimum satu video diposting terus. Karena kita tidak tahu yang mana akan menjadi viral.
Itu sih. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin aku mau pakai hashtag FYP viral atau apa, setahu saya sekarang sih sudah tidak mempengaruhi lagi. Ya, itu kalau untuk sekedar TikTok. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk live streaming jualan produk. Nah, kalau untuk live streaming jualan produk, bedanya adalah apply account TikTok business ya. Begitu udah apply account TikTok business, begitu udah selesai, walaupun follower kita masih 0, kita sudah bisa bikin live streaming. Kalau tadi harus 1.000 follower, kalau ini 0 aja sudah bisa. Karena kan mereka mengenai TikTok bisnis itu kan orang untuk jualan. Kalau mereka nggak live, gimana dong mau jualan ya? Jadi itu. Tapi untuk apply TikTok bisnis harus masukin NIB perusahaan, nomor induk berusaha. Jadi bukan SIUP, bukan apa tanda domisili atau apa, tapi NIB. Itu dia yang harus dimasukin. Karena mereka akan ngecek konfirmasi NIB-nya dengan, kalau nggak salah ada website ya. Kalau misalnya NIB kita itu sudah pas di websitenya pemerintah yang untuk pendaftaran itu, maka sudah pass gitu. Jadi itu mereka akan cocokin. Terus masukkan kategori barang yang dijual, apakah fashion ataupun apa. Kenapa masukin kategori? Karena kalau misalnya penjualan kita semakin bagus, akan ada namanya account manager atau AM. Kalau nggak salah account manager, tapi mereka panggil AM dari TikTok yang akan menghubungi kita supaya mereka itu menghandle account kita. Nah, ini enaknya gini, kalau di TikTok ya, begitu kita sudah ada AM yang handle, misalnya tiba-tiba live kita di ban, kita bisa langsung tanya AM. Jadi kita kalau cara biasa adalah kita harus ke help center, create tiket dulu, nunggu balasan dari TikToknya. Kadang pun balasannya itu tidak memuaskan kita ya. Tapi kalau dengan adanya AM, kita bisa langsung tanya dia, Kak, kenapa live saya itu di ban, Kak? Kak, kenapa video saya ini di ban gitu ya, contohnya ya. Jadi itu dengan adanya AM, kita itu akan semakin mendekatkan diri. Jadi mereka itu bisa membantu kita kalau kita ada masalah lebih cepat lagi gitu ya. Jadi nah tiap EM itu bertanggung jawab dengan kategori yang berbeda. Ada EM yang khusus kategori fashion, ada EM yang khusus kategori untuk elektronik. Elektroniknya pun dibagi. Ada yang elektroniknya untuk earphone audio, ada yang untuk aksesoris, ada untuk yang lain, banyak banget. Jadi kategori, makanya kita harus menentukan kategori kita itu apa gitu ya. Terus sama juga ask viewers to follow, tap like and share. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan lupa, oke, untuk kakak-kakak sekalian yang sudah join, jangan lupa yang untuk follow akun KYT Koji Live 1, jangan lupa untuk tap like dan share juga. Gimana cara tap like-nya? Tinggal tap 2 kali aja di layar sampai keluar tanda love, 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 love ya Kak ya. Makasih banget ya Kak. Dan kalau misalnya kakak-kakak ada tap like dan share, nanti saya akan bacakan tarotnya gratis. Ayo Kak, silakan komentarnya di bawah. Nah, itulah fungsinya. Dan juga share itu adalah, jadi kalau misalnya kita ada live ya, mereka itu ada tombol share. Share itu untuk bisa share infokan ke teman-teman mereka juga. Siapa tahu teman-teman mereka itu, oh oke, aku pengen nih nonton. Dan notifikasinya bisa kirim ke WhatsApp-nya teman, misalnya ya. Saya ada lihat satu live bagus nih, misalnya Albert lagi live. Aku mau share deh, share, aku kirim ke Bu Ekoy. Nanti Bu Eko di WhatsApp-nya akan terima notifikasi, oh, Albert Kurniawan is having live. Nah, gitu kira-kira aja. Tergantung tinggal mau diklik untuk nonton. Jadi kira-kira seperti itu. Bro, katanya kalau buat FYP harus sering like, comment, and share kayak begitu. Betul? Itu salah satu juga. Benar, benar banget. Makanya kok itu penting banget ya kok ya. Makanya tap like and share itu penting banget untuk suatu live juga. Dan pastikan kita itu baik untuk kita talent show atau jualan produk, yang penting adalah interaktif. Begitu ada yang komen, kita juga harus interaksi kepada mereka. Jadi contohnya ya kayak yang tadi ya, Kak, beli ini dapat free nggak? Aduh, mohon maaf ya, Kak, ya. Kalau untuk beli ini belum dapat free sih, Kak. Kalau misalnya Kakak mau yang free, silakan beli yang etalase ini. Misalnya contohnya seperti itu. Itu harus, itu wajib banget. Karena di TikTok, kita itu bisa interaksi dengan mereka. Mereka itu kirim komen, kita itu balas. Nah, itulah contohnya. Itu menentukan banget. Karena kalau kita nggak interaksi, kita diem-diem doang, nanti lama-lama TikTok kalau misalnya baca, dia itu
account kita bisa di-ban juga, atau live kita bisa di-ban. Nah, itu dia ya. Ketika kalau misalnya sudah di-ban, kita harus appeal lagi ke TikTok. Lumayan kalau misalnya urusannya cepet ya, tapi kadang ada yang urusannya mereka itu tanya ini, itu. Aduh, itu makan Bentar, waktu. kalau kita nggak balas komen-komen itu akan di-ban. Kayak begitu. Oh ya? Istilahnya lama-lama, karena mereka itu kan yang paling penting adalah interaksi gitu loh. Interaksi. Jadi beresiko lama-lama bisa kena ban. Kayak teman saya ya, dia tuh jualan lampu. Saya ingat banget. Dia jualan lampu, tiba-tiba dia kontak saya. Kok live streaming kami nggak bisa kok diblokir? Loh, kenapa? Aku nggak tahu kok. Jadi kalau misalnya dilihat ya, dia itu kan punya anak, ya kan? Dia punya baby yang harus diurus. Jadi suatu dia live, dia itu nggak tahu wajahnya. Dia seperti ini kok. Jadi kameranya cuma kelihatan lampu-lampunya doang, dia itu tidak menampilkan barang apa yang mau dijual gitu ya. Terus kedengaran suara anak kecil juga. Tahu ketika di-ban sama TikTok, TikTok itu kasih notifikasinya apa? Adanya terlibat adanya aktivitas yang berkaitan seksual. Bingung kan gitu kan. Jadi misalnya kayak sampai aku bilang ya udah kamu banding aja ke TikTok. Nah, begitu dia banding, untungnya besoknya langsung dibuka ya. Jadi teman-teman untuk menghindari hal tersebut ya. Jadi yang paling penting adalah interaksi. Itu penting banget. Oke, interaksi dengan audiens kita. Terus income itu akan datang dari sales revenue dan produk video. Nah, setahu saya ya kalau misalnya kita bikin video untuk barang ini misalnya ya, kalau untuk jualan produk misalnya kita jualan handphone gitu ya. Jadi kita itu bikin video nih. Hai, ini handphone baru, beberapa fiturnya nih. Terus kita itu masukin produk link untuk handphone ini di etalase kita. Jadi ketika orang lihat, klik langsung beli. Nah, itu termasuknya adalah produk video. Jadi maksudnya dari video income itu bisa. Dan yang kedua adalah sales revenue itu dapat dari live streaming TikTok. Oke, itu ya. Saya akan lanjut lagi sebentar. Saya klik dulu supaya bisa lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah reading saya, ya teman-teman ya. Ini yang saya lakukan. Sebenarnya saya dulu pertamanya, akun saya adalah KIT Cozy Life 1, kalau teman-teman mau follow silahkan ya. Teman-teman. Saya dulu ini sebenarnya mengadakan kegiatan yoga, tapi kelihatan yoga itu kurang respon ya, kurang mendapatkan respon. Jadi akhirnya saya ganti ke tarot reading itu langsung gitu. Nah, untuk talent show yang paling penting itu apa? Set up the concept. Mau apa nih? Mau singing, dancing, atau tarot reading gitu. Terus environment-nya yang tadi itu, lighting-nya, props, wifi, dan sebagainya. Terus yang ketiga, minta mereka follow, like, and share. Yang keempat adalah posting video, apalagi kalau account baru, itu wajib banget ya. Teman-teman kalau misalnya follow account saya, teman-teman bisa lihat ya, misalnya saya sharing apa message from the universe for you. Silakan pilih antara kartu nomor 1, 2, atau 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang kalau followernya itu suka juga sih. Terus, nah ini ada konsisten and persistency. Ingat teman-teman, TikTok itu kalau misalnya kita itu bukan kayak seorang Najwa Shihab yang begitu sehari buka TikTok langsung di-follow ribuan ya. Kalau misalnya kita biasa, kita harus konsisten. Konsistennya apa? Jangan sekali, 2 kali kita nge-live, kok rasanya nggak ada yang nonton, aku nggak mau live lagi. No, gitu. Karena TikTok itu juga melihat algoritma. Orang ini konsisten nggak bikin live-nya. Dia itu gimana. Dan biasanya kalau kita konsisten, lama-lama nanti traffic-nya itu akan masuk. Ya, traffic itu maksudnya orang yang nonton itu akan masuk gitu. Terus nah ini dia receiving gifts ini yang paling kita tunggu ya. Flower, head moused, apapun itu that can be converted to diamonds. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, saya akan perkenalkan ini adalah account saya, kayak Cozy Life 1. Nah, ini 1,1200 like. Jadi saya selalu minta jangan lupa tap like dan share. Nah, ini akan kelihatan di sini. Terus di sini ada 57 Bro, yang lagi kalau tap-tap menonton. layar itu fungsinya apa sih? Kalau tap-tap layar itu? Ya sama tadi kok, dengan kita tap like dan share, itu akan memancing orang lain untuk, jadi live kita itu akan semakin tergolong lebih viral gitu, supaya orang lain itu mau. Jadi live kita itu akan muncul di feed orang lain. Misalnya ya,
banyak orang yang tap like saya. Tiba-tiba Bu Eko misalnya nonton TikTok-nya ya, dia lihat, dia kan scroll kan, ada live-nya, ini ada taruh reading nih, kayak menarik, aku mau nonton deh. Nah, itu fungsinya untuk memancing orang di luar follower kita untuk nonton. Kira-kira gitu ya. Terus di sini ada 57, ini maksudnya 57 audience. Nah, ini ada gambar bunga mawar ya teman-teman ya. Ini maksudnya adalah gift yang dikasih. Jadi kalau misalnya mereka suka itu mereka akan kasih ke kita. Ini hanya salah satunya aja bunga. Ada lagi yang lain gitu loh teman-teman. Pernah saya dapat yang teddy bear gitu. Mereka itu beli dulu loh. Beli dulu dari TikTok dalam bentuk koin ya. Beli dulu dalam bentuk koin, setelah itu baru kalau misalnya mereka suka mereka ngasih gitu. Kalau tidak akan tersimpan terus di akun mereka ya. Nah, ya kayak misalnya ini ya, ada yang komen, rezekiku gimana kok? Oke, ini dengan Kak siapa untuk rezeki ya, sebentar ya Kak ya, saya akan bukain kartunya untuk Kakak. Terus ini menanyakan kehamilan contohnya ya. Nah, di sini kita harus interaksi. Oke, kalau misalnya ya, kakak-kakak boleh ya Kak, kalau misalnya ada yang mau dibacakan silakan ya Kak ya untuk gift-nya dulu ya Kak. Terima kasih. Itu boleh banget gitu. Jadi gini teman-teman, tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman misalnya masih di awal ya. Jadi kan kayak misalnya saya taruh reading ya. Saya itu selalu bilang, teman-teman silahkan teman-teman untuk ngirim gift saya akan bacakan gitu. Atau ada juga yang udah semakin banyak followernya, dia itu akan menetapkan gini, teman-teman minimum 10 gift ya gitu, atau 10 koin atau 20. Nah, di sanalah itu kita dapat gift-nya, dan gift-nya itu bisa di-convert dalam bentuk diamond gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang jualan barang ini seperti ini, teman-teman. Set up the concept, barang apa yang mau dijual. Terus environment-nya juga, products, lighting, props, wifi, ini berpengaruh banget ya, apa yang mau dijual. Terus ask viewers to follow, like, dan share your live session, sama juga. Nah, ini juga sama, posting video regularly. Ini penting banget teman-teman untuk yang TikToker baru wajib posting video. Nah, itu sehari sekali gitu ya. Itu penting banget. Konsisten dan persistensi dan receiving revenue di dashboard. Kalau misalnya kita jualan barang, nanti ada dashboard penjualan. Ini bisa kelihatan berapa revenue yang kita dapat, berapa orang yang beli. Ini contohnya untuk yang jualan barang. Ini pun sama kayak YT Sembako, kami jualan aksesoris seperti bendo, mahkota, pita, dan sebagainya, dan ternyata juga ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini yang di bawah adalah barang yang lagi dipin, jadi yang dipegang oleh host. Misalnya ketika host mau memperkenalkannya. Jadi kita kalau misalnya ada yang mau beli, di sini ada keranjang kuning. Teman-teman bisa lihat ya, yang di bawah ada keranjang kuning ya, yang tulisan shop ini. Nah, itu adalah etalase kita. Jadi etalase di sini ada 32, berarti ada 32 barang yang kami jual. Jadi kalau misalnya teman-teman ada komen gitu yang menanyakan, Kak, spill 3 dong. Maksudnya adalah etalase 3 itu barang apa? Kayak misalnya contohnya ini kan bendo ini ada tulisan 18 ya. Teman-teman kalau lihat di foto bendonya ada tulisan nomor 18. Ini berarti dia ada di etalase 18. Jadi kalau misalnya yang komen, Kak, etalase 18, etalase 18. Sebentar ya Kak, aku pin dulu. Oke, untuk 18 aku punya bendo nih ya Kak ya. Nah, kebetulan bendo mutiara ini ya Kak ya. Jadi Kakak bisa lihat langsung. Jadi bendonya ini dia punya berbagai tipe yang Kakak bisa pilih. Nah, ini harganya murah banget Kakak. Ini hanya 10.000, tapi karena kita lagi ada promo flash deal, ini harganya hanya sekedar 5.000. Tapi promo flash deal ini tidak lama ya Kak ya. Jadi ayo Kak segera check out. Kalau kita di TikTok itu istilahnya adalah check out, bukan beli biasanya ya. Ayo segera check out ya Kak ya barang-barangnya. Jadi akan kelihatan. Kalau sekarang sih sudah nggak kelihatan yang ini sedang membeli, sudah tidak ya. Tapi nanti akan kelihatan di dashboard. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ini untuk kalau penjualan barang contohnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Untuk dashboard. Nah, ini dashboard ini kita pasti akan mengalami. Biasanya akan mengalami, apalagi akun kita masih baru, orang-orang belum tahu. Jadi ketika kita live ini nol.
nggak ada yang beli gitu ya. Nah, disinilah akan menguji teman-teman apakah sabar atau tidak. Teman-teman bisa lihat di sini buyers 0, average viewing duration ini 9 detik doang. Maksudnya adalah rata-rata orang masuk ke live kita, mereka hanya betah nonton 9 detik. Nah, di sini sebenarnya yang paling bagus adalah 1 menit. Jadi orang itu stay untuk nonton 1 menit gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus di sana di bawah akan kelihatan juga barang-barangnya apa aja ya, barang-barang kita apa aja, mana yang paling banyak diklik, kita udah barang-barang mana yang sudah kita expose. Terus di sini ada buyer profile, viewer profile. Kalau misalnya ada yang beli barang kita, apakah perempuan atau laki-laki, kategori usia berapa, itu akan kelihatan. Nah, di sini akan kelihatan juga berapa jumlah penonton yang masuk gitu ya. Misalnya contohnya dari jam 2, nah sampai pelan-pelan dia naik, paling tinggi itu ada 7 orang yang nonton atau apa. Ini semua akan kelihatan di dashboard-nya ya. Nah, kalau misalnya yang di sebelah ini, teman-teman bisa lihat ya, ini ada sedikit angkanya. Ini kebetulan tim kami yang satu lagi yang ada di Bali jualan earphone Lenovo, teman-teman. Saya Lenovo-nya ini original ya, teman-teman ya, bukan yang palsu gitu. Ini yang Lenovo mereka jual di sini. Tapi bayangin teman-teman, earphone Lenovo kalau misalnya hanya dipajang di toko, pasti boleh dibilang orang cuma lihat nggak ngerti ini maksudnya penjelasannya apa sih gitu ya. Barang ini untuk apa? Pasti akan ditinggalin. Tapi kalau misalnya kita lewat live TikTok, kita dengan adanya interaksi, kita spill barang-barang tersebut, orang ngerti cara penggunaannya, orang-orang akan tertarik untuk beli. Apalagi harganya itu pas di kantong mereka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah contoh kalau misalnya untuk live dashboard. Jadi yang tadi 0 itu nggak apa-apa. Teman-teman, minimum teman-teman harus bersabar kira-kira 2-3 minggu, traffic itu baru akan masuk. Dengan catatan, tiap hari wajib ada live. Jadi teman-teman harus bersabar 2-3 minggu melakukan live terus. Jadi begitu Tiap traffic hari? udah masuk, Nggak seminggu 3 kali? Aduh. apanya? Tiap hari live-nya? Yes. Minimum seminggu itu 5 kali gitu. Tiap hari harus ada live. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada live, mereka TikTok akan membaca kayak orang itu kayaknya nggak serius nih. Cuma musiman doang. Jadi karena di kerjaan kami diwajibkan tiap hari live, jadi makanan di awal itu begitu nggak ada yang nonton, kita ngomong sendiri, itu udah menjadi makanan kita. Ya begitu nggak ada yang nonton, kita sampai kadang bingung juga. Aduh, harus ngomong apa ya? Ya udahlah, kita spill aja deh barang-barang yang ada. Karena saya pun mengalami gitu. Tapi begitu sudah ada gitu ya, 2-3 minggu gitu ya, teman-teman rutin, teman-teman akan melihat juga sih gimana untuk ternyata sudah masuk. Kecuali teman-teman sewaktu live itu ada fitur promosi berbayar. Kalau misalnya promosi berbayar, itu artinya adalah live kita akan dipromosikan ke tiap-tiap orang. Nah, teman-teman bisa menentukan nih kategorinya itu apa. Kategorinya kalau misalnya kayak aku mau audiensnya kayak tadi kami jualnya itu kan adalah aksesoris ya. Aksesoris, bendo apa. Jadi audiensnya kita pilih female. Kategori usianya berapa? Kita bisa pilih. Ada minimum 13 tahun. Tapi kita nggak memilih yang 13 tahun. Karena 13 sampai 17 mereka belum punya daya beli. Ya kan? Jadi kita pilih misalnya 18 tahun ke atas. Terus audiens kamu ini yang interestnya ke apa? Karena kami jualnya kan aksesoris kan. Jadi misalnya interestnya ke beauty, aksesoris atau apa. Nah, setelah itu bayar. Minimum itu kalau nggak salah ya 30.000 ya, 30.000 untuk setengah jam nanti kita bisa set. Nanti dia akan ada perkiraan berapa audiens yang dia akan tarik untuk nonton. Dan ingat teman-teman, kalau di TikTok selama live, 15 menit pertama adalah momen paling krusial, karena di sanalah traffic itu akan datang, dan teman-teman gimana caranya 15 menit itu, mereka itu tetap nonton. Itu dia tantangannya ya. Jadi tetap nonton, bukan cuma sekedar masuk, lihat, apa sih ini, bosen lah, skip lagi. Gitu. Kayak misalnya taruh reading ya, taruh reading itu kan paling menarik gitu ya, karena orang kan penasaran tentang rezeki, keuangan gitu kan. Jadi begitu mereka udah nonton, mereka kayak, ya
oh ya ini kayaknya menarik ya, jadi mereka akan stay di sini gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kita penjualan, kalau penjualan mereka akan lihat barang kita dulu, ini menarik atau tidak gitu kan. Kebetulan kan kami jual crown ya, kami jual crown yang bisa dipakai untuk pesal, mereka sampai nonton. Kak, aku mau dong crown-nya ini yang etalase berapa, jadi mereka itu betah nggak. Nah setelah 15 menit pertama biasanya TikTok itu untuk datangin traffic yang nonton lagi itu sudah stop. Disinilah bagaimana cara kita mempertahankan penonton itu supaya tetap stabil. Jadi istilahnya bukan stop sama sekali ya, tapi mereka itu sudah tidak seperti di awal 15 menit pertama kita live, mereka mendatangkan orang-orang itu, mengundang orang itu, algoritmanya itu untuk nonton kita. Ya, itu sih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita ada, kalau misalnya ada penjualan nih 600-an. Terus di sini tim kita yang jual earphone Lenovo pernah dia sekali live 15 juta. Itu live itu berapa lama? Ini bisa dilihat ya, jam 7 malam sampai jam 8.30. 1,5 jam dapat 15 juta. Bahkan pernah tim kami itu yang di Bali ini pas lagi momen 66 atau 55 gitu ya, biasa hari pembelian nasional ya. Dia sekali live pernah menyentuh 90 juta. Bayangin hanya 2 jam doang. Dan dia jual ini adalah semua earphone Lenovo. Bayangin teman-teman kalau earphone Lenovo-nya hanya dipajang di toko aja, orang tidak akan sampai penjualannya seperti ini. Tapi karena dia jual, dia live, dia interaksi, Kak, sampai ada yang komen, Kak, kalau misalnya untuk nge-gaming, aku lebih cocok yang mana ya? Oke, kalau kamu nge-gaming, aku rekomen kamu pakai yang etalase nomor ini, misalnya. Ini produknya bagus banget loh, Kak. Kakak bisa lihat sendiri, dibukain kotaknya, kelihatan ini gimana. Jadi orang-orang tertarik gitu. Ya, jadi itu sih contoh. Ada juga yang nanya, Kak, kalau misalnya cocok untuk perempuan yang mana sih, Kak? Oke, kalau kamu perempuan, tergantung kamu kegiatannya apa. Kalau misalnya kamu kegiatan hanya sekedar ingin dengar lagu atau apa, aku rekomen yang ini nih, karena harganya ini terjangkau banget, murah banget, jadi kakak-kakak ini bisa untuk pakai secara casual. Dan ini boxnya pun bagus, so kakak bisa lihat apa terserah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itulah memancing TikTok Shop ini penjual. dahsyat banget ya berarti ya. Dahsyat Ini banget, dahsyat banget kok. Jadi ini kira-kira untuk revenue-nya. Jadi teman-teman mungkin lihat ya, kalau misalnya ada yang bilang, aduh TikTok itu hanya joget-joget nggak jelas. No, it's more than that gitu loh. Bahkan sebenarnya lebih dari itu. Teman-teman bisa dapat duit dari ini gitu loh. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita analisa ya untuk dashboard ini yang gede kelihatannya. Ini unit sale 94, berarti ada 94 earphone yang terjual ya dari live ini. Total viewer yang nonton itu 39.000 orang, sama 1,5 jam ada 39.000 orang yang masuk nonton. Terus yang di sini buyers 92, berarti ada 92 pembeli, 92 resi. Itu dia ya. Terus average price, jadi kira-kira barang kamu ini orang maunya itu keluar duit bayar berapa nih? Nah, di sini 168.000. Berarti orang itu sanggup mau untuk rela mengeluarkan kira-kira 168.000 untuk beli barang kamu gitu loh. Ya, terus average view, nah ini kebetulan 41 detik. Jadi rata-rata orang itu stay nonton 41 detik sebelum mereka itu leave. Mereka itu setelah live itu kadang kenapa? Karena setelah mereka melihat barang yang mereka inginkan itu sudah di-spill oleh host, terus atau mereka sudah check out itu, sudah beli gitu. Jadi mereka meninggalkan ya. Jadi ini dia kira-kira. Nah, ini kalau untuk penjualan barang. Yang berikutnya ini kalau untuk talent show. Ini yang tadi saya untuk ininya ya, untuk yang tarot reading selesai live, ini akan kelihatan ini hasilnya nih. Jadi yang like ada 33.000 orang, terus yang komen ada 236 orang yang komen, viewers total ada 18.000 orang, dan diamond itu 1.059. Teman-teman, jadi tadi yang dikasih bunga lah, teddy bear, apapun yang mereka kasih, itu akan dikonversi dalam bentuk diamond. Ini yang konversi ini TikTok sendiri otomatis. Nah, diamond ini akan tersimpan di account kita, di mana 200 diamond setara dengan $1, teman-teman. Oke.
Nah, jadi 200 diamond setara dengan 1 US dollar. Jadi kalau misalnya di sini 1059 berarti kira-kira dapat $5, $5 ya begitu. Nah, jadi ini streamnya ini hampir 2 jam. Nah, waktu ini 2 jam dapat $5 gitu. Tapi kalau misalnya follower kita udah makin gede, banyak yang ngasih gift gitu ya. Bahkan kita hanya streamingnya kurang dari 2 jam, 1,5 jam aja bisa dapat $5 atau lebih. Tergantung dari kita sendiri, nggak dipatok 5. Saya pernah paling tinggi dapat $15 dalam sekali live session. Pernah dulu. Ya. Nah, jadi setelah itu akan masuk ke account TikTok kita. Berapa balance yang kita udah dapet nih? Ini ada $16.40. Kalau kita mau withdraw, klik withdraw yang di sini. Atau mau exchange for points. Tapi biasanya kalau kita lagi butuh duit, withdraw aja. Nanti withdraw akan, kalau misalnya teman-teman mau cairin ke rekening bank, tambahin aja rekening banknya. Ya. Jadi saya pakai BCA kemarin, langsung diklik, langsung masuk. Memang ada potongan sedikit ya, tapi itu otomatis langsung masuk. Gitu. Jadi makanya saya ingat banget ya kalau misalnya orang dulu kan bilang kalau jangan bangun kesiangan nanti rezeki itu diambil orang. Sekarang zamannya ternyata sudah berbeda teman-teman ya. Bahkan ada yang bilang kayak kalau mau apa kamu harus keluar tuh ke lapangan di sana cari customer atau ternyata sekarang zamannya udah beda banget gitu. Bahkan orang-orang TikToker nggak kelihatan mereka kerja, tapi duitnya dari mana? Iya dari sini. Gitu. Jadi mereka itu kerja, tapi mereka itu kerjanya cuma modal di ruangan, produk atau talent yang mereka jual, koneksi internet, udah deh, tinggal. Jadi kalau misalnya ada yang suka, tinggal dapat gift. Inilah dalam bentuk nanti konversi. Jadi ini $16 itu bukan dalam sekali ya, tapi udah berapa kali ditambahin akhirnya $16. Kalau misalnya mau dicairin tinggal withdraw doang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, inilah keajaiban dari TikTok ya. Thank you very much. Sharing saya sih kira-kira sampai segitu untuk Ko Albert. Ya. Oke, iya benar disangka ngepet, benar banget gitu loh. Bahkan saya lihat ya, untuk waktu live itu ada yang malam-malam nge-live jualan barang loh. Dia jualan baju, jualan apa. Kenapa? Jam 10 malam, jam 11 malam tetap ada yang nonton. Bahkan ada DJ ya, dia itu nggak tahu kayaknya dia bukan di klub ya, dia kan kerja malam ya karena DJ kan. Jadi dia malam itu nge-DJ doang. Jadi orang-orang suka ngasih dia gift, ngasih dia apa-apa gitu semuanya. Di sana dia dapat duit gitu. Jadi zaman itu udah berbeda banget teman-teman. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu yang saya mau sharing ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, Ko Albert, back to you. Mau tanya kok. Oh iya, dengan siapa? Mohon maaf. Ya. Awi kok. Ya. Ya. Kok itu kan setahu saya TikTok kan ada tadi kan dijelasin yang TikTok sama TikTok bisnis sama TikTok umum gitu. Nah, di TikTok umum itu ada light, ada apa gitu kan. Soalnya di TikTok aku tuh nggak ada keranjang kuningnya. Nah, katanya berarti TikTokku TikTok light gitu. Jadi nggak nemu keranjang kuning gitu. Oke, Ibu Awi. Ya, setahu saya keranjang kuning itu adalah ketika kita lagi nonton TikTok live seseorang yang lagi jualan barang, itu akan muncul untuk pembelian. Jadi Nah, itu nggak ada. Di aku nggak ada. Oh, oke, nggak ada ya. Saya coba tunjukin ya, contohnya kalau misalnya. Di tempatku nggak ada. Tapi itu TikTok, katanya TikTokku berarti TikTok light katanya gitu. oh, oke. Setahu saya sih nggak gitu juga ya. Contohnya misalnya saya perlihatkan ya. Saya coba nyari punya saya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah account saya. Bentar ya, saya coba akan switch ke satu lagi. Aduh, saya kebetulan nggak ada. Ibu lihatnya keranjang kuningnya di mana? Oh, oke. Yang ini ya maksudnya ya. Yang di bagian ini ya. Untuk tawarin produk ya, Bu ya? Iya, Ya. itu aku nggak pernah bisa lihat. Nah, kalau misalnya ada orang live kan, terus coba klik keranjang kuning, itu nggak muncul di aku keranjang kuningnya. Oh, oke, I see. Sebenarnya keranjang kuning itu ada sih ya. Nah, biasanya selalu ada, Bu. Misalnya contohnya ini account saya ya. Saya lagi nonton live gitu ya, Bu ya. Ini selalu sebentar. Ini selalu ada.
Biasanya sih selalu ada di bawah ini. Ah ya. Iya, di pojok kiri bawah itu ya. Nah, itu nggak ada di aku. Oh oke, Apa boleh. TikTokku harus aku uninstall dan install ulang gitu ya. Kalau Tapi kalau oke. sayang followernya juga. Gimana caranya? Oke, mungkin Ibu harus update dulu ya versi TikToknya, ya Bu ya. Harus update Oh, dulu versi TikToknya. Coba dilihat nanti. Karena setahu saya sih, walaupun akun kita masih baru, bisa juga kenapa tidak ada muncul keranjang kuning, karena apakah TikTok itu melihat Ibu masih di bawah umur kalau nggak salah 18 tahun atau berapa gitu. oh, Ya, jadi oke. Karena ya kan, waktu itu yang install TikTokku anakku yang kecil, siapa tahu dia masukin umurnya dia iya ya. benar, Oh, benar Ibu gitu. Iya, I see. Oke, 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 oke. iya, karena Oke, berarti ada harus ketentuannya datanya kalau harus diupdate ya. benar. Kalau misalnya, setahu saya kalau account ini yang sudah ada, nggak tahu apakah masih bisa diedit nggak umurnya atau apa. Kalau misalnya tidak bisa edit, berarti Ibu harus create account TikTok baru lagi gitu. Karena mereka sudah Siap. membaca umurnya itu. Kalau di bawah umur 18 tahun tidak belum bisa untuk live, belum bisa untuk melakukan transaksi pembayaran atau pembelian juga gitu sih Bu. Oke. I see. Thank you ya kalau. Ya, sama-sama. Oke, di sini ada penjelasan dari Ibu Meitasari ya. Oke, Ko Albert, saya izin untuk jawab ya Oh, pertanyaan. silakan. Kalau jelasin tentang TikTok seller dong, apa itu affiliate? Oke, affiliate maksudnya gini, misalnya gini ya, kita itu bekerja sama dengan orang, jualin barang, dan kita dapat komisi dari penjualan itu. Jadi misalnya ya, Ko Albert jualan nih, jualan handphone misalnya ya. Ko Albert, aku boleh dong kerjasama dengan kamu, kita affiliate aja. Ko Albert, lu buka deh affiliate kamu ke toko aku, nge-link ke toko aku, nanti aku nge-live jualin barang-barang kamu, tapi nanti aku dapat komisi ya. Nah, itu maksudnya affiliate gitu ya. Jadi itu nanti bisa di-set si affiliate, tapi harus dari sellernya dulu untuk buka affiliate-nya. Jadi harus Ko Albert dulu untuk nge-link ke toko aku. Sama Ko Albert nanti nge-set nih, untuk barang ini berapa persen komisinya, Ko Albert harus nge-set dulu. Itu kira-kira ya, affiliate. Tanya lagi kalau. Oh, oke, silakan Bu Meta ya. Iya, itu kan kemarin aku sempat lihat di apa namanya YouTube tentang menjadi seller itu ya, apa buka TikTok seller dikaitkan dengan akun kita. Nah, di situ kita bisa bisnis hanya dengan menautkan atau men-share toko lain. Dan di situ kok banyak banget itu, lumayan banget itu untuk share aja dalam 1-2 jam dia sudah mendapatkan sekian gitu. Jadi tapi sampai sekarang aku nggak mudeng. Bisa tolong dijelasin kalau? Oh oke, itu mungkin seperti affiliate ya Bu ya, yang Ibu tanyakan ini yang mengenai affiliate ini Bu. Jadi kayak misalnya kami pernah juga ya Bu ya affiliate ya. Jadi mereka nge-link tokonya ke kami, tapi mereka harus setting dulu Bu di toko mereka. Misalnya untuk Bendo ini kalau komisinya 5%, ini komisinya 10%. Setelah di setting, baru dia nge-link ke toko kita. Nge-link ke account kita, Bu. Nge-link ke account kita, supaya nanti begitu kita live, gitu ya, kita jualan barang itu, dan barang itu terjual, kita akan dapat komisinya. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Itu salah satu cara yang baik juga, ya Bu ya. Kenapa, Bu? Karena satu, kita nggak usah pusingin stok barang juga, gitu ya. Kita nggak usah pusingin stok barang, kita nggak usah pusingin packing barang juga, karena itu kan semuanya dari toko dia, gitu ya. Nah, jadi kita hanya tinggal nge-live doang. Cuma yang kita dapat hanya komisi doang sih Bu, hanya commissionnya aja, kira-kira gitu sih. Oh Ya. gitu, berarti aku sudah apply, cuman aku keliru mungkin ya waktu itu. Aku nggak login sebagai aku gitu, nggak login di, jadi nggak tahu itu, terus nggak bisa. Nggak apa-apa sih Bu, no problem sih ya Bu ya. Memang kalau TikTok ini perlu apa sih, terbiasa menggunakan ya, karena biasanya banyak fitur. Biasanya kalau mereka itu udah nge-link ke kita, di account kita itu ada notifikasi monetization ya, monetization gitu, bahwa
akunnya Albert Kurniawan mau nge-link ke Anda. Do you accept it? Nah, biasanya ada sih pemberitahunya seperti itu. Gitu. Dan itu hanya bisa 4 akun ya, kalau 4 akun. Oh iya, itu nge-link maksudnya 4 akun itu adalah marketing account. Itu benar banget, Ibu. Oh, berarti kita nggak bisa setiap kali share TikTok toko orang lain gitu share gitu nggak bisa ya, harus ditautkan dulu ke 4 akun itu gitu ya. Nah, jadi maksimum hanya 4 akun yang bisa ditautkan itu, maksimum kira-kira gitu. Oh, walaupun kita share ke toko lain itu nggak akan bisa monetize ya kalau nggak ditautkan dulu. Iya, hanya 4 benar. itu. Itu harus ditautkan dulu, Ibu. Harus ditautkan dulu. Iya. Oke, Gitu. paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, satu lagi kalau itu satu nomor handphone kita bisa bikin akun berapa? Oke, setahu saya sih hanya bisa bikin 1 account doang ya, Bu. Ya. Oh, berarti kalau kita mau punya beberapa akun harus punya beberapa nomor. Benar. Nah, kebetulan kan satu handphone kan udah dual SIM card ya, Bu ya. Jadi saya memakai dua-duanya gitu. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu ya. Oke, di sini kalau nama TikToknya apa ya? Aku ada 2 nih ya. Jadi kayak aku ketikkan aja ya. Terus ada 1 lagi. Oh, ada 3. Kalau 2 lagi ini untuk jualan. Oke, sebentar ya. Nah, jadi aku ada 3. Silakan kalau misalnya mau follow KYT semua yang di depan ya. Sama-sama Bu Ivon ya. Nah, Bu Natalia ya, halo kalau mau tanya waktu yang efektif untuk live biasa jam berapa? Nah, ini pertanyaan paling bagus nih ya. Karena kita kalau nonton di sini kok rasanya apa gitu, kok kadang sepi atau enggak. Jadi gini, Bu Natalia, kita itu tidak bisa, kalau misalnya kita udah punya banyak follower, traffic kita udah bagus, mau live jam berapapun itu selalu akan ada yang nonton itu. Percaya deh. Ya. Kayak misalnya, tapi kalau misalnya account masih baru, di sanalah kita harus meraba. Kayak dulu kami yang waktu tadi saya tunjukin revenue-nya 0 itu ya, Bu ya. Itu account kita masih baru, kita meraba. Kadang saya mikir gini loh, Bu. Kita coba live jam 2 yuk. Pernah ada. Kita coba live jam 3 sore. Oke, boleh. Jam 3 sore ada yang beli nih hari ini rupanya. Ya udah kita jam 3 sore aja. Rupanya besoknya jam 3 sore nggak ada yang beli lagi. Oke, kita ganti lagi deh. Kalau misalnya jam 4 gimana? Dengan perkiraan jam 5 kan orang-orang udah mulai pulang kantor ya. Oke, yuk gimana? Jam 4 kita nge-live lagi. Rupanya jam 4 kok sepi gitu ya. Aku tanya teman lagi. Kalian live jam berapa lagi sih? Oh, kami jam 11 kok. Supaya apa? Menjelang makan siang jadi orang-orang lebih punya waktu untuk lihat handphone. Ya udah, kami nge-live jam 11. Rupanya jam 11 itu pun yang nonton boleh dibilang cuma 1 atau 2 orang. Jadi boleh dibilang buat Natalia, tidak ada waktu yang efektif untuk live, bahkan ada yang live jam 12 malam juga ada yang nonton. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kita untuk nge-live tiap hari walaupun belum ada yang menonton. Karena dibutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Ya, 2-3 minggu algoritmanya itu baru akan masuk gitu. Jadi Walaupun tidak nggak ada ada yang waktu nonton efektif. tadi. Oh, Ya? sedih juga ya. Iya, kayak Iya, begitu. benar Walaupun nggak kok. ada yang nonton, live aja. Benar, iya gitu, Oh. iya. Jadi itu sih kira-kira. Jadi benar-benar aku sampai pernah ya, kok ya ngomong sendiri doang, saking nggak ada. Biasanya kita kan, oke, silahkan dong, ada yang mau di komen, di spill gitu kan, mau di komen, di spill, silahkan saja, boleh gitu ya. Tapi kadang mereka hanya nonton pun hanya kayak sekedar numpang lewat doang gitu. Nah, karena di sana kita sampai diam, mau ngomong apa lagi ya, bingung juga ya gitu kan, mau ngomong apa lagi. Jadi gini, kalau saran saya untuk yang awal, kata mereka kan minimum 1 jam deh untuk nge-live. Tapi kalau 1 jam nggak ada yang nonton, ngapain gitu kan? Ngomong sendiri nggak enak juga. Jadi saya selalu bilang, setengah jam cukup, tapi sehari jadikan 2 sesi. Misalnya hari ini ya, jam 10 sampai 10.30.
Setelah itu nanti siang jam 4 sampai 4.30. Jadi kira-kira seperti yang penting kan konsistensi gitu kan. Jadi taruh aja minimum setengah jam. Paling tidak supaya apa? Jadi yang penting TikTok itu melihat bahwa kita itu konsisten ada tiap hari terus nge-live. Kecuali kalau misalnya teman-teman berani untuk invest promosi berbayar. Nah, untuk promosi berbayar yang seperti saya sebutin tadi, dia akan mendatangkan traffic, tapi teman-teman tergantung teman-teman berani bayar berapa. Karena di sana ada pilihan yang teman-teman bisa set. Paling rendah kalau nggak salah 15.000, paling tinggi bisa sampai ratusan ribu untuk biaya promosi, dan dia akan mendatangkan traffic untuk masuk. Gitu, ya. Jadi, tapi ada suatu waktu di mana ketika teman-teman sudah tidak perlu lagi, kalau misalnya trafficnya udah bagus, biasanya tidak perlu untuk melakukan promosi lagi. Ya, promosi itu hanya di awal-awal. Kayak kami dulu sampai beli koin. Oh ya, teman-teman, bedanya ketika teman-teman nge-live menggunakan iPhone ya dengan Android adalah kalau teman-teman melakukan promosi, untuk iPhone itu harus beli koin dulu. Ya, sedangkan kalau misalnya untuk Android, teman-teman bisa melakukan pembayaran, langsung bayar biaya promosinya itu melalui misalnya transfer bank, OVO, Dana. Kalau iPhone, udah ketentuan harus beli koin dulu. Itu beli koinnya di mana? Beli koinnya itu teman-teman bisa masuk ke bagian live. Nanti dia akan bilang koinnya ini tidak cukup. Nanti ada bagian untuk recharge, beli koin dulu. Kira-kira gitu. Nah, pilihan koinnya berbeda. Kalau saya ingat banget 1.320 koin itu seharga 329.000. Gitu, itu ya. Terus ada yang lebih murah lagi, ada. Jadi banyak sekali sih paket yang teman bisa beli. Jadi beda itu ya kalau nge-live dengan iPhone sama dengan Android seperti itu ya. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman bisa juga kalau nggak mau ribet gunakan jasa marketing digital, bisa juga untuk solutionnya itu bisa juga. Jadi tergantung teman-teman sendiri, budget promosi teman-teman itu berapa supaya lebih cepat gitu. Nah, kebetulan atau bisa teman-teman kalau misalnya ada kenalan EM TikTok ya, EM yang tadi itu, EM itu bisa membantu banget. Tapi EM itu normalnya baru akan muncul ketika mereka melihat penjualan kita itu udah booming banget. Setahu saya kemarin ya dikasih tahu minimum penjualan kita udah menyentuh $3.000 US dollar, barulah EM itu akan mencari Anda. Halo Kak, apakah account Anda sudah ada yang handle? Nah, biasanya. Tapi ada juga kalau misalnya kita ada kenal EM-nya siapapun, kita bisa coba minta dia bantuin untuk handle. Nah, EM itu kerjanya apa? Dia bisa, Kak, tolong dong bantu boosting, aku lagi nge-live hari ini, tolong ya Kak ya. Oh boleh, jadi kita bikin video, nanti dia akan bantuin boostingin video kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus di sini Kak Demi ya, kalau live TikTok minimum live berapa menit? Sebenarnya yang paling disarankan adalah 1 jam Kak ya, 1 jam. Cuma kembali lagi kalau misalnya kita account baru, nggak ada yang nonton gitu ya Kak ya. Kadang 1 jam itu kita ngomong sendiri jadinya. Jadi teman-teman itu saya saranin gini, kalau misalnya teman-teman tetap mau 1 jam, teman-teman sebaiknya ada bikin script dulu. Aku mau ngomongin 15 menit pertama, aku mau ngomongin topiknya ini. 15 menit kedua yang ini, sampai nanti 1 jam. Ya terserah ada yang nonton atau tidak, ada yang komen atau tidak, saya akan stick di script ini, saya akan ngomong ini. Itu boleh banget. Ya, jadi supaya terpenuhi kuota 1 jamnya. Oke. Oh ya teman-teman, hati-hati juga untuk yang jual barang-barang seperti baju. Karena kemarin ada teman kami, dia jualnya itu ada lingerie. Lingerie itu kan agak sensitif ya, gitu kan. Nah, live-nya itu banyak sekali diblokir. Sampai mereka bingung. Kami kan hanya jual pakaian, memang pakaian dalam sih ya. Tapi ternyata setelah diteliti, dia waktu nge-live itu dia kan pakai manekin ya teman-teman ya. Namanya jualan baju dia pakai manekin. Jadi ada aturan yang mengatakan jangan mengganti bajunya itu di depan kamera walaupun itu manekin karena akan terbaca sebagai suatu ketelanjangan. Gitu ya. Jadi teman yang jualan baju gitu ya. Kalau misalnya mau menukar bajunya di manekin, sebaiknya manekinnya disingkirin dulu dari kamera, minta teman yang lainnya itu untuk pakaiin bajunya dulu, baru manekinnya dimasukkan lagi ke kamera. Itu tipsnya juga ya. Menghindari. Oke. Oke, itu sih ya, Ko Albert. Oh ya,
Bro, kalau misalnya TikTok ini bagi orang yang belum punya TikTok atau apa, atau belum punya usaha, belum punya apa, apakah dirimu sarankan atau gimana? Atau saranmu gimana? Saranku ya, wah saranku tergantung orang ini apakah pertama dia tertarik nggak dengan TikTok. Karena TikTok itu satu hal butuh kesabaran. Dia harus sekitar seperti yang saya bilang tadi 2 minggu sampai 3 minggu ya untuk dapetin traffic dengan catatan setiap hari harus live walaupun live kamu nggak ada yang nonton kamu harus terus live gitu. Jadi apakah dia bisa bersabar? Terus yang kedua apakah dia yakin produknya ini bisa laku gitu. Kayak misalnya gini ya teman-teman ya di kalau misalnya di barang itu kayak yang tadi itu ya saya pun pertama tidak yakin kami disuruh jualan aksesoris kayak pita bendo melalui TikTok ya terus untuk mahkota atau crown ini laku nggak ya awalnya itu pun nol tuh nggak ada yang nonton gitu saya sampai udah hampir kayak mau menyerah gitu kan terakhir eh, nah barang ini sebenarnya terjangkau loh kok boleh dibilang kami Ya. jualan bendo itu hanya 10.000 doang, 20.000. Mahkota yang dijual kalau misalnya di Tanah Abang itu 200.000, kami hanya jual 80.000. Saya sebenarnya dan dengan harga yang murah itu aja awalnya belum ada yang nonton kok. Jadi kami tiap hari nol, penjual hari ini nol lagi, nol lagi, nol lagi. Makanya akhirnya baru setelah 2 minggu, 3 minggu kita lihat udah mulai ada yang traffic, mulai ada yang tertarik juga ya untuk nonton. Saya mereka udah mulai, Kak aku mau dong makot. Yang nonton kita ya kok ya nggak tahu kenapa terbaca algoritmanya adalah orang-orang makeup artist yang usaha di salon, apalagi mereka yang bridal gitu ya. Jadi terbaca, jadi audiensnya itu masuk, mereka itu udah tahu, oh ternyata toko ini memang jual aksesoris yang ini, tapi harus sabar. Dan kalau saya sarankan untuk barang di TikTok ya, biasanya yang tergantung apakah kita jual barangnya itu murah atau agak tinggi. Saingannya banyak atau tidak. Jadi bukan masalah murah atau mahal ya. Bahkan ada yang jual tas Hermes aja bisa laku gitu di TikTok ya. Jadi bukan juga. Tapi kita lihat dulu apakah barang kita itu unik atau tidak yang jarang ditemuin di pasaran. Nah itu kan kita harus pelajari dulu. Kalau misalnya kita benar-benar yakin sama barang kita, go ahead jual gitu. Kalau saya saranin. Terus sekarang yang Bando itu sekarang lumayan, trafiknya lumayan banget. Lumayan loh kok. Kami tiap hari selalu ada penjualan. Bahkan yang tadi 600.000, pernah ada yang menyentuh sampai 700-an juga ada. Oh, per hari. Iya, Jadi bahkan rata-rata gope ada lah ya. benar. Bahkan mahkota kita yang kita jual itu udah habis semuanya. Kita lagi nunggu restock tuh. Oh, itu dari awal mulai sekarang akhirnya bertahan ibaratnya rata-rata 500.000 per hari itu dalam berapa bulan atau tahun? 1 bulan kok. Oh, 2-3 minggu. Iya, benar. Kami mulai nge-live jualan bendo itu di akhir Juli kok. Di akhir Juli kami mulai sampai hari ini. Nah, kebetulan sekarang kita nggak sampai 500.000 atau 200.000, kita sekarang paling 50.000. Kenapa? Karena mahkotanya sudah habis kok. Di mana mahkota itu ada primadonanya. Orang-orang masuk lihat, Kak, mahkotanya ada lagi nggak? Aduh, mahkotanya lagi habis, Kak. Mereka langsung leave gitu. Tapi kita sebenarnya ada jualan yang lain juga, cuma mereka kayaknya kurang tertarik. Tapi tetap ada yang beli. Bahkan kami juga jual barang-barang yang lain juga gitu ya. Tapi tetap barang yang menarik orang yaitu crown-nya gitu loh. Jadi ya teman-teman semuanya harus bersabar. Kalau teman-teman yakin produknya teman-teman itu unik gitu ya, saingannya dikit, harganya terjangkau, dan pastikan teman-teman ketika ada yang beli packingnya itu harus bagus teman-teman. Karena apalagi kalau teman-teman jual barang elektronik kayak panci, misalnya panci atau apa, jangan sampai ketika packing kirim ke mereka peot gitu loh. Itu banyak yang terjadi. Jadi teman-teman harus bisa untuk memperkirakan dari nge-live TikTok, setelah ada yang beli, packingnya gimana, pengirimannya gimana, itu semua. Oh ya, satu lagi, teman-teman, kalau misalnya ada yang kalau misalnya mengharapkan bebas ongkir ya gitu ya, ingat di TikTok itu dia sistem bebas ongkirnya itu agak berbeda, nggak bisa pure langsung nol gitu ya. Tapi sistem di TikTok itu gini ketentuannya. Kalau di Pulau Jawa ya
belanja 30.000 minimum itu dapat subsidi ongkir 10.000, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu tinggalnya masih di area Jabodetabek dan yang jual itu di area Jabodetabek, itu kan hitungannya 1 kilo 9.000 kalau nggak salah, itu bisa dapat free ongkir. Ya, tapi kalau misalnya mereka itu di luar dari Jabodetabek bisa, tapi ongkirnya misalnya 15.000 jadi 5.000. Jadi itu ketentuan dari TikTok sendiri. Kita nggak bisa nge-set untuk aku mau bebas ongkir. Enggak, itu nggak bisa gitu loh ya. Kalau misalnya di luar Pulau Jawa itu sama juga, cuma bedanya adalah setahu saya 30.000 sama juga subsidi 10.000. Kalau belanja 80.000 dapat subsidi ongkir 40.000. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman juga harus perkirakan gitu. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, kok mahalan ongkirnya ya Kak ya dibanding barangnya? Nah, teman-teman udah harus ready dengan jawaban itu gitu. Ya. Siap. Keren ya. Jadi sebetulnya kalau yang jualan barang mau nggak mau masuk TikTok ya, karena itu trending yang nggak boleh dilewatkan ya. Coba aja. Aku bilang sih coba aja, masukin aja. Cuma kalau misalnya mau buka TikTok untuk bisnis harus ada NIB perusahaan. Oke. Itu sih. Ya. Oke, di sini ada siapa lagi ya? Ada